Selamat datang di media pembelajaran biologi FKIP UHO. Kami tim Learning Media, jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Halu Oleh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian semua untuk mempelajari materi kelas 10 SMA MA, yaitu materi virus. Kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu menganalisis struktur dan replikasi serta peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai, yang pertama adalah menjelaskan sejarah penemuan virus, yang kedua mengidentifikasi ciri-ciri virus, dan yang ketiga mengenal struktur virus. Langsung saja kita mulai pembahasan pertama kita mengenai sejarah penemuan virus. Virus merupakan mikroorganisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki kemampuan untuk menginfeksi sel inang yang hidup. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 ketika Adolf Meyer melakukan percobaan pada tembakau yang terkena penyakit bintik kuning. Ia menyemprotkan getah tanaman sakit ke tanaman sehat, hasilnya tanaman sehat tertular. Selanjutnya, pada tahun 1892, Ivanovsky mencoba menyaring getah tanaman sakit dengan filter bakteri sebelum disemprot ke tanaman sehat. Hasilnya tanaman sehat tetap tertular, disimpulkan bahwa ada partikel yang lebih kecil dari bakteri. Lalu, pada tahun 1896, Bayenerich menemukan bahwa partikel yang dimaksud oleh Ivanovsky dapat reproduksi pada tanaman, tapi tidak pada medium pertumbuhan bakteri. Ia menyimpulkan bahwa partikel tersebut hanya dapat hidup pada sel yang juga dalam keadaan hidup. Akhirnya, pada tahun 1935, Wendell Stanley berhasil mengkristalkan partikel yang dimaksud oleh Ivanovsky dan Bayenerich. Partikel mikroskopis itu lalu dinamai TMV atau tobacco mosaic film. Sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai ciri umum virus. Ciri umum virus yang pertama yaitu berukuran mikroskopis antara 25-300 nanometer. Yang kedua, bersifat parasit obligat intraseluler. Dan yang ketiga, memiliki struktur yang terdiri dari asam nukleat, kapsid, sampul, selubung ekor, dan base plate. Karena bersifat parasit obligat, maka virus akan mengkristalkan diri saat berada di luar sel hidup. Kita lanjut ke pembahasan mengenai struktur virus. Struktur virus yang pertama adalah asam nukleat, di mana virus memiliki salah satu di antara DNA atau RNA yang berfungsi sebagai pembawa materi genetik. Kemudian kapsid merupakan selubung protein yang berperan sebagai reseptor saat virus menempelkan dirinya pada sel inang. Struktur virus selanjutnya adalah sampul, yang merupakan bagian tambahan nukleokapsid yang berfungsi melindungi virus ketika memasuki sel inang, dan base plate, yang merupakan tempat jarum penusuk yang digunakan virus saat melakukan adsorpsi. Selanjutnya, bentuk tubuh virus. Virus memiliki beragam bentuk tubuh, salah satunya oval yang dimiliki oleh HIV, influenza virus, dan coronavirus. Bentuk lainnya adalah polyhedris yang dimiliki oleh adenovirus. Bentuk tubuh virus yang lainnya, contohnya berbentuk silindris yang dimiliki oleh TMV atau tobacco mosaic virus, dan berbentuk kompleks seperti yang terdapat pada bakteriofag. Jadi, virus memiliki bentuk yang bervariasi tergantung dari jenis virus tersebut. Kita lanjut ke pembahasan mengenai cara virus bereplikasi. Terdapat dua cara virus bereplikasi, yaitu melalui siklus litik dan siklus lisogenik. Tahapan siklus litik yang pertama
merupakan tahap adsorpsi, yaitu tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Tahap kedua merupakan tahap penetrasi, yaitu tahap pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang. Siklus litik selanjutnya adalah tahap sintesis, yaitu tahap pengiriman mRNA sebagai perintah sintesis protein untuk membentuk bagian tubuh virus baru. Tahap selanjutnya adalah perakitan, yaitu penyusunan virus-virus baru setelah seluruh bagian tubuhnya tersintesis. Tahapan siklus litik yang terakhir adalah tahap lisis, yaitu virus-virus baru yang sudah matang akan meninggalkan sel inang. Sel inang kemudian mengalami lisis dan akhirnya mengalami kematian. Siklus lisogenik memiliki tahapan awal yang sama dengan siklus litik, yaitu dimulai dengan tahap adsorpsi lalu penetrasi. Sesudah tahap penetrasi, apabila pertahanan sel inang lemah, maka akan berlanjut ke siklus lisis. Jika tidak, maka akan berlanjut ke siklus lisogenik. Tahapan siklus lisogenik selanjutnya adalah proses penggabungan, yaitu DNA virus terintegrasi dengan DNA sel membentuk profag. Tahap berikutnya adalah pembelahan sel, yaitu seiring sel membelah, maka virus yang ada di dalam sel juga ikut membawa materi genetiknya. Ingat, pada siklus litik sel inang akan pecah atau mengalami lisis. Sedangkan pada siklus lisogenik, sel hanya mengalami lisis apabila sistem pertahanannya lemah. Virus memang sangat berbahaya. Kita tidak tahu keberadaan mereka karena ukurannya yang sangat kecil. Di masa pandemi ini, kita harus menerapkan pola hidup sehat untuk menghindari infeksi virus. Sebagai tambahan, mari perhatikan panduan keselamatan di era pandemi berikut ini. Panduan keselamatan di era pandemi COVID-19. Coronavirus adalah jenis virus yang menular yang bisa ditularkan ke orang lain melalui kontak langsung, droplet, dan menyentuh permukaan yang terkontaminasi. Ikuti 7 langkah simpel ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Langkah pertama dimulai dengan tangan. Cuci tangan dengan sabun selama 60 detik. Jika tidak ada sabun, gunakan hand sanitizer dengan alkohol minimal 60%. Langkah kedua, wajah. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut terlalu sering. Langkah ketiga, disinfek. Bersihkan rumah, tempat kerja, dan lainnya dengan disinfektan. Langkah keempat, hindari kontak. Cuci tangan setelah menyentuh benda-benda yang sering disentuh seperti gagang pintu dan meja, serta hindari kontak dengan orang lain. Langkah kelima, jaga kesehatan tubuh dengan perkuat imun tubuh dengan tidur yang cukup, mencukupi nutrisi, serta rajin berolahraga. Langkah keenam, perjalanan. Hindari bepergian keluar daerah jika urusannya tidak mendesak. Gunakan telekonferensi untuk berkomunikasi. Dan yang paling penting, working from home. Bekerja dan belajar dari rumah, terapkan physical distancing saat berpergian dan hindari kerumunan. Gejala terkena penyakit COVID-19 berkisar mulai dari flu hingga pilek ringan yang meliputi demam, batuk, sesak nafas, dan kesulitan bernapas. Jika mengalami gejala tersebut, jangan panik, segera hubungi petugas kesehatan. Kesimpulan, virus ditemukan pertama kali oleh Wendell Stanley yang menemukan virus EMP. Virus juga memiliki berbagai struktur, salah satunya asam nukleat, dan terdapat 2 cara virus bereplikasi, yaitu siklus litik dan lisogenik. Baik, itulah tadi pemaparan materi virus dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan share video ini. Akhir kata kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.